Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dihormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dihadirkan di tempat yang paling mulia untuk mengagungkan, untuk membesarkan tentang sifat-sifat keagungan Allah yang ada pada Allah. Hadirin, perkara yang penting kita hidup ini mengenalkan sifat Allah, memahami akan keagungan Allah, meyakini tentang kehebatan Allah. Ini perkara yang penting, Pak. Awalu wajibin ala insanu huwa ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah dulu, Pak. Ma'rifat dulu. Tidak mungkin kita bisa, Pak, mengamalkan agama, menyintai perintah Allah, mengamalkan kehendak Allah kalau kita tidak cinta pada Allah. Kalau tidak kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, Pak. Tidak mungkin, Pak. Maka hadirin sebenarnya, maka bila kita ingin mengenal Allah, kita harus mengenal akan keberadaan diri kita. Diri kita ini, Pak, keberadaannya. Siapa diri kita ini, Pak, sebenarnya? Ini yang kita harus dipahami, Pak. Diri kita sebenarnya, Pak, ini pada hakikatnya tidak ada. Ada dalam ketiadaan. Ada tapi dalam ketiadaan. Maka dalam diri kita ini, Pak, sudah cukup jelas tentang kehebatan Allah yang ada di diri kita. Tentang keesaan Allah diri kita. Tentang kemahaagungan Allah dalam diri kita, Pak. Maka dalam diri kita nih, insan ini, Pak, ada 7 sifat ma'ani yang ada pada diri manusia, Pak. Sifat kodrat, itu kodratnya Allah. Sifat irodat, keinginan dari Allah. Sifat basar, melihat dari Allah. Sifat kalam, bicara, itu dari Allah. Sifat hayat, hidup dari Allah. Semua punya. Apa yang ada pada insan gak ada. La haula. La haula. Maka kalau kita mengaku ini yang bisa ini, kita bisa ini, kita punya ini, kita yang melakukan, kita yang berbuat, ini berarti, Pak, kita ini sudah menjadikan diri kita ini mengambil daripada sifat-sifat Allah tadi, Pak. Sifat-sifat Allah tadi kita sudah merampas. Inilah, Pak, kita. Untuk kita bagaimana? Semua inilah haula, Pak. Manusia inilah haula. Jalannya dijalankan sama Allah aja, bukan dia jalan tapi jalankan sama Allah. Diamnya dia bukan diam tapi diam insya Allah. Tidurnya dia bukan tidur tapi ditidurin sama Allah. Matanya melek bukan dia melek tapi Allah yang bikin dia melek. Irodatnya keinginan pun keinginan dia, Pak, tapi dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini nih, Pak, yang kita harus dipahami. Jika kalau kita sudah meyakini, memahami perkara ini, Pak, maka melihat makhluk, tanamkan pada perkara, Pak. Makhluk itu semua datang dari Allah. Allah yang mengendalikan. Allah melihat dalam setiap benda yang diciptakan. Dan Allah sambil mendengar apa yang ada pada makhluknya. Dan Allah kodrat. Dia ada semua yang melindungi, yang menumpang makhluknya, Pak. Jadi apa semua, Pak? La haula manusia ini. Tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Hadirin yang dibatin sematalah, semua kelakuan apa yang ada di alam semesta ini, baik kelakuan kita,
kelakuan yang lain. Ya, perbuatan-perbuatan itu perbuatan apanya Allah. Perbuatan daripada perbuatan afalnya Allah. Jadi bukan kita apa yang berbuat. Maka hadirin sebentar, inilah Pak, ya kita harus dipahami bahwa keberadaan kita ini bukan keberadaan hakikatnya. Maka kita harus bisa menafikan apa makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ilah selain Allah tidak ada. La mawjud illallah, selain tidak ada wujud, tidak ada yang wujud selain wujud Allah. Jadi kalau kita merasa wujud, nah ini berarti ada selain Allah yang wujud, Pak. Nah, ini padahal semua wujud Allah. Ya. Jadi semua yang nampak-nampak ini, Pak, ini semuanya hakikatnya semua itu keberadaan tentang wujudnya Allah. Ini Pak yang kita harus dipahami. Ini Pak yang harus diyakini. Pak, kita sudah meyakini seperti ini Pak. Apapun yang datang pada kita tidak akan kesan. Orang berdatang kita, memberikan kita pelayanan baik, kita tidak terkesan. Orang memberikan kita pelayanan yang tidak baik juga tidak kesan. Kaya miskin tidak kesan. Pejabat atau rakyat tidak kesan. Semua dari Allah, Pak. Datang dari Allah, apa yang kita mesti kita? Kita hanya minum air putih, Pak. Ini datang dari Allah. Tidak ada merasa. Kalau kita cuma bisa minum air putih doang sehari, Pak. Alhamdulillah. Ini pun dari Allah. Ya. Bahkan sahabat, Pak, pernah dia satu hari makan satu korma, Pak. Itu, Pak. Dalam rangka perjuangan. Berhari-hari, Pak, makan satu korma, Pak. Tapi Allah beri kekuatan. Akhirnya datang pertolongan Allah. Maka Allah katakan itu ikan ambar. Kalau sekarang mungkin aus, Pak, ya. Itu terdampar, Pak, di laut. Dia bisa makan selama 18 hari, Pak. Nggak habis-habis, Pak. Ada 300 orang, Pak. Mereka semua. Ini, Pak. Jadi, Pak, kita harus paham, Pak. Semua ini dari Allah. Kaya kita bukan kaya karena kita usaha, tapi Allah tentukan kita punya kekayaan. Miskin kita pun dari Allah. Nah, karena manusia semua berusaha. Jadi masa lalunya tuh udah Allah atur, Pak. Rezeki kita, rumah kita, ya semua udah Allah atur, Pak. Semua udah Allah yang program, Pak. Allah program. Jadi kita mentaati Allah. Ikut program Allah, Pak. Maka program kita ini nanti Allah tekel, Pak. Taat perintah Allah, maka semua hajat kita ini Allah penuhi, Pak. Tapi manusia kadang-kadang, Pak, dia mau mengingini hajatnya sendiri. Keinginan sendiri, kemauan sendiri. Tapi hak Allah tidak ditunaikan, Pak. Keinginan Allah tidak dilaksanakan. Bagaimana? Nah, ini, Pak, kita harus bisa semua dari Allah, Pak. Semua dari Allah. Manusia apa seperti robot yang ada kabel ke langit. Semua ada Allah Pak yang gerakan. Ngedip kita, ya, dengar kita, ya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada memahami tentang keberadaan Allah. Hakikat tentang mengesahkan Allah. Tiada wujud, Pak. Wujud kita melihat pohon, jangan lihat pohonnya, Pak. Semua pohon itu, di balik itu semua tuh, di situ ada kudrat Allah. Di situ ada ma'iyatullahnya. Ada basirnya Allah. Ada kalamnya Allah. Dalam setiap makhluk, Pak, ciptakan yang Allah ciptakan, Pak. Semua ada dalam kontrol Allah. Melihat makhluk, ingat Allah. Melihat makhluk, tanamkan 4 perkara. Makhluk, itu yang diciptakan Allah. Makhluk, Allah memberikan kesannya. Manfaatnya, madaratnya itu makhluk.
Mau nggak bisa bikin madarat atau manfaat. Pisau nggak bisa melukai tanpa izin Allah. Api tidak bisa bakar tanpa izin Allah. Makanan nggak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah. Hujan nggak bisa mendatangkan tanpa izin Allah. Air tidak bisa rasa haus tanpa izin Allah. Makanan nggak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ini Pak keyakinan yang harus ada tanamkan dalam hati kita. Bila kita seperti itu keyakinan Pak, aman Pak kita. Aman hidup Pak. Di dunia ini kita Allah akan berikan semua. Semua keinginan kita Allah akan berikan. Ini kalau kita punya keyakinan bahwa yang berbuat hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Allah itu hayat mah. Kita hidup bukan karena ada roh, tapi karena memang ada roh, ada daripada sifat hayat. Sifat hayat itu milik Allah Pak. Jadi semua dari Allah lah kembalikan, kembalikan dari Allah Pak. Kita dihina orang tidak merasa kita sedih, karena Allah gerakan ke orang itu ke kita untuk kita bersabar. Kita dimuliakan bukan karena diri kita yang bagus Pak Amai itu, tapi Allah tanam sifat yang ada Allah yang baik itu kepada kita sehingga Allah memuji kita. Pada pujian sifat Allah pada diri kita Pak. Karena kita nggak paham Pak. Begitu Pak, semua tuh milik Allah. Kamu ini pokoro, kalaupun kaya Allah kasih sifat kaya. Kamu ini jahil, kamu dikasih ilmu Allah kasih ilmu. Kamu ini la haula, kita ini la haula Pak, benar-benar la haula Pak. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya Pak. Tidak ada upaya Pak. Manusia itu benar-benar la haula wala quwata illa billah. Kecuali Allah. Ini Pak yang kita harus dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Di dunia Allah diuji Pak. Kenapa kita perlu makan? Kita perlu makan ketika lapar. Kita perlu rumah ketika kita untuk kita berteduh. Semua itu ujian Pak. Apa yakin dengan makanan mengenyangkan daripada aku, kata Allah, pada mengenyangkan Allah. Ketika kita sakit, apakah yakin obat menyembuhkan pada aku menyembuhkan? Jadi asbab-asbab yang datang itu ujian Pak. Apa yakin dengan asbab? Apa yakin kepada aku? La ilaha illallah. Ini Pak yang perlu harus ditanamkan, dihayati, direnungkan, dipikirkan. Jangan salah paham Pak. Nah, ini keyakinan ini Pak. Kalau kita salah paham Pak, bahaya Pak. Kalau salah paham masalah Bapak bikin rumah, nggak apa-apa, paling rumahnya nggak jadi. Salah paham bikin ngolah daripada itu ladang atau tanaman, paling jadi warang atau tidak berhasil panennya. Tapi kalau salah mengolah keyakinan pada Allah, salah meyakini kepada Allah, salah meyakini tentang kehebatan Allah, maka urusannya apa berabe Pak? Urusannya neraka selama-lamanya Pak. Ini Pak, kita lupa naruh uang aja Pak. Repot Pak. Punya uang tapi lupa naruhnya gimana? Apalagi kita lupa sama Allah sedetik pun kita Pak. Jangan sampai kita lupakan Allah walaupun hanya 1 menit, 1 detik Pak. Setiap saat kita selalu butuh Allah. Setiap saat kita selalu minta harap bantuan Allah. Setiap saat Pak. Di rumah kita minta bantuan Allah ketika di rumah. Kalau enggak rumah kita kebakaran. Ya, kita berangkat dari rumah ke kantor. Perlu bantuan Allah kita berangkat dari rumah ke kantor. Ya, semua dalam siap apapun Pak, kita hanya minta bantuan Allah. Minta daripada bantuan Allah dalam setiap saat. Agar kita ini selalu ditolong Allah dalam siap keadaan. Dalam siap keadaan. Ini Pak, keyakinan Pak penting Pak. Keyakinan ini modal Pak untuk kita ini sukses bahagia keyakinan. Maka untuk kita masuk Pak, tidak ada jalan Pak. Hari-hari kita harus diucapkan Pak. Disampaikan. Bahwa Allah kuasa malu tak kuasa.
Dunia sementara, akhir kekal. Hari-hari Pak kita bicarakan perkara ini. Wahai makanan kau bisa mengenyangkan, yang mengenyangkan Allah. Ketika Bapak makan, Bapak kagib, Bapak sampaikan perkara itu Pak. Kita Bapak makan. Kita Bapak minum obat. Bapak kagib. Wah, obat kamu gak bisa menyembuhkan saya, yang menyembuhkan Allah. Sehingga hati kita Pak hanya tahu daripada Allah ketika kita berobat. Siap saat gitu Pak. Kalau semua makhluk ini memang dikalikan sama Allah. Jadi kita harus hanya bersandar pada Allah. Tawakal pada Allah, harap pada Allah, minta pada Allah. Bagaimana Pak kita nggak mengharap pada Allah? Allah melihat kita hidup di bumi Allah, dilihat Allah, diketahui Allah, didengar Allah. Siap saat Pak. Bagaimana kita nggak minta harap pada Allah Pak? Siap saat Pak kita selalu dilihat, dipantau sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak. Jadi bila mana kita punya keyakinan yang benar pada Allah, maka amal kita juga akan baik Pak. Perbuatan kita yang menyenangkan Allah, itikad kita akan baik Pak. Kalau keyakinan kita benar pada Allah. Tapi kebalikannya bila iman kita nggak sempurna, itikad kita nggak baik Pak, maka semua amal-amal yang kita kerjakan Pak, itu akan mendatangkan Allah murka. Akan mendatangkan perbuatan itu yang akan membuat Allah akan murka pada kita. Maka iman ini dan amal ini satu paket. Harus kita luruskan iman kita dulu. Bila iman baik, maka amal semua kita akan baik. Bila amal-amal baik, keadaan akan baik. Keadaan rumah tangga akan baik. Keadaan pasar akan jual beli akan baik. Ya, keadaan rumah tangga menyenangkan istri, anak taat pada orang tuanya. Di pasar jual beli dengan adil. Semua akan baik Pak bila mana amal akan baik. Bila amal baik, keadaan baik, sehingga datang pertolongan Allah Pak. Datang nusratullah Pak. Kalau kita yakin kita benar pada Allah. Semua dari Allah. Semua dari Allah. La ilaha illallah. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa menghayati. Dan kita bisa meyakini semua itu datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.